Kemarin saya membahas di video sebelumnya itu tentang $10 ya. Mungkin dari teman-teman juga sudah melihat video saya yang sebelumnya. Dan video tersebut berhasil direkomendasikan oleh YouTube. Dan ini bukan omong kosong ya, ada datanya. Teman-teman bisa lihat sendiri, cara penonton menemukan video saya ini paling besar itu dari rekomendasi YouTube. Artinya, konten saya ini berhasil direkomendasikan oleh YouTube. Ya, bahkan di data analitiknya, YouTube juga mengatakan penayangan meningkat sebesar 35%, sehingga membantu meningkatkan jangkauannya di rekomendasi YouTube. Nah, jadi itulah enaknya kalau konten kita itu sudah direkomendasikan oleh YouTube. Yang namanya viewers, ya, subscriber, jam tayang, dan bahkan pendapatan itu akan meningkat dengan sendirinya tanpa harus kita capek-capek ke sana ke sini. YouTube sendiri yang merekomendasikan konten kita ke penonton yang tepat. Sebenarnya hal rekomendasi ini juga sering banget saya bahas di kelas YouTube Zona Tutorial. Buat teman-teman yang pengen kepo dengan kelas YouTube Zona Tutorial, ini linknya ya, teman-teman bisa akses di link tersebut. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih, bagaimana cara agar video kita itu direkomendasikan oleh YouTube? Nah, sebelum kita panjang lebar membahas tentang rekomendasi, kita pahami dulu nih yang namanya rekomendasi video. Jadi rekomendasi video ini biasanya dia bakal muncul di sebelah kanan ya. Kalau kita sedang menonton video menggunakan laptop, itu nanti di sebelah kanan itu bakal muncul beberapa video. Itu adalah video yang direkomendasikan oleh YouTube. Atau kalau kita menggunakan HP, sekarang ini kan teman-teman menggunakan HP nih misalkan sedang menonton video saya. Nah, kalau teman-teman geser ke bawah, itu nanti bakal muncul beberapa video orang lain atau bahkan video saya sendiri. Itu artinya video itu sedang direkomendasikan oleh YouTube. Jadi di sini yang bekerja itu adalah sistem YouTube-nya, ya. Jadi sistem YouTube itu tahu mana video yang akan direkomendasikan dan mana video yang tidak pantas untuk direkomendasikan. Nah, hal ini yang harus kita ketahui kalau kita pengen video kita itu direkomendasikan oleh YouTube. Nah, jadi kalau seandainya kita punya pemikiran nih, misalkan ya, kita nontonin konten-konten YouTuber besar secara full durasi, maka konten kita bakal direkomendasikan oleh YouTube. Nah, sebenarnya ini kurang tepat. Kenapa saya bilang kurang tepat? Karena yang namanya rekomendasi itu hubungannya sama sistem YouTube, ya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sistem YouTube itu tahu mana video yang direkomendasikan, mana video yang tidak pantas untuk direkomendasikan. Ya, salah satu sinyal untuk YouTube itu merekomendasikan konten adalah kepuasan penonton. Seberapa lama penonton menyimak konten kita. Jadi kalau kita nonton full durasi YouTuber besar, yang direkomendasikan itu bukan konten kita, tetapi adalah konten YouTuber besar tadi. Kenapa konten YouTuber besar tadi? Ya karena YouTube mencatat ada sinyal baik di konten YouTuber besar tadi. Penonton merasa puas, penonton menghabiskan waktu lebih lama untuk menonton video YouTuber besar tadi. Sehingga video YouTuber besar tadi yang bakal direkomendasikan oleh YouTube. Jadi tidak ada hubungannya kalau kita nonton full durasi channel siapapun, tiba-tiba video kita direkomendasikan oleh YouTube. Tidak seperti itu ya. Yang namanya rekomendasi ya kembali lagi ke konten kita. Kalau memang konten kita memuaskan penonton, penonton betah dengan konten kita, ya dengan sendirinya sistem YouTube ini akan merekomendasikan konten kita kepada penonton-penonton yang tepat. Karena sinyal baik dicatat oleh YouTube adalah konten kita memuaskan penonton, maka akan dicarikan lebih banyak lagi penonton yang sesuai dengan konten kita. Nah, sekarang saya akan jelaskan gimana caranya biar konten kita itu direkomendasikan oleh YouTube. Yang pertama, kita harus bisa bikin sistem YouTube ini paham tentang identitas channel kita. Ya, ada beberapa usaha yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah fokus di satu topik. Saya dulu juga membahas tentang tutorial. Tapi yang saya bahas adalah tutorial Android, tutorial WhatsApp, tutorial jaringan, tutorial komputer. Ada banyak tutorial yang saya bahas. Tapi apa yang saya dapatkan, channel saya gitu-gitu aja dan subscriber tidak bertambah. Tapi setelah saya fokus di konten tutorial YouTube, mulai ada perkembangan dan saya bisa mendapatkan 100.000 subscriber karena konten tutorial YouTube ini. Jadi fokus di satu tema yang lebih sempit itu akan lebih efektif untuk channel kita. Dan yang usaha yang selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita harus bisa bikin penonton itu puas dengan konten kita. Kita harus bikin penonton itu mau menyimak konten kita, ya. Jadi gimana sih biar orang itu mau menyimak konten kita? Ya, salah satu usahanya adalah kita memberikan keuntungan untuk penonton kita. Entah itu ilmu, entah itu tips dan trik, entah itu edukasi, dan masih banyak lagi yang bisa kita berikan ke penonton kita. Kalau penonton itu merasa ada keuntungan di konten kita, maka dia akan dengan sendirinya menyukai konten kita, dengan sendirinya akan menyimak konten kita full durasi gitu. Karena mereka merasa beruntung. Dan bahkan mereka juga bakal subscribe dengan sendirinya, like sendirinya, dengan meninggalkan komentar dengan sendirinya, dan itu secara ikhlas, bukan karena secara terpaksa ya.
Jadi kalau kita punya subscriber yang ibaratnya ya subscriber modus gitu ya, sekedar mampir, maka jangankan untuk menonton video kita, mungkin mengklik saja waktu kita upload video, mereka akan mengabaikan. Itulah perbedaan antara subscriber yang modus dengan subscriber yang benar-benar alami suka dengan konten kita. Jadi sebenarnya penonton inilah ya, subscriber yang loyal, subscriber yang setia inilah yang akan membantu performa video kita itu akan lebih bagus. Sehingga kalau performa video kita bagus, maka akan direkomendasikan oleh YouTube. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada subscriber setia Zona Tutorial. Anda semua luar biasa. Semoga teman-teman juga bisa sukses di YouTube ya. Amin. Dan sebagai faktor pendukungnya, kita harus menerapkan SEO di dalam video kita. Karena yang namanya SEO ini juga bisa membantu konten kita itu ditemukan dari penelusuran YouTube. Ya, jadi kan kita mendapatkan penonton itu bukan hanya dari rekomendasi aja ya, dari penelusuran YouTube juga bisa. Dan ini yang bekerja adalah SEO. Seberapa baik kata kunci yang kita buat, baik itu di judul, deskripsi, tag ataupun thumbnail yang kita buat. Jadi pastikan metadata yang kita buat itu benar-benar akurat sehingga sistem YouTube ini paham tentang isi konten kita. Kalau sistem ini udah paham tentang konten kita, udah paham nih tentang identitas channel kita, maka akan lebih mudah video kita itu akan direkomendasikan oleh YouTube. Nah, cara yang kedua, agar video kita itu direkomendasikan oleh YouTube, kita harus bisa bikin penonton itu paham tentang identitas channel kita. Saya sering nih buka sebuah channel, ketika saya buka channelnya, saya tuh bingung, ini channel bahas tentang apa gitu. Nah, berbeda kan dengan Zona Tutorial. Dari namanya saja, Zona Tutorial, orang udah banyak paham bahwa ini adalah channel tutorial gitu ya. Dan bahkan di bannernya juga saya tulis besar-besar bahwa itu adalah Zona Tutorial. Dan di isi kontennya juga saya fokus tentang membahas konten tentang tutorial YouTube. Jadi dari sini sudah sangat jelas identitas Zona Tutorial ini adalah sebuah channel yang membahas tentang tutorial YouTube. Jadi itulah pentingnya yang saya sampaikan di sebelumnya. Bahwa satu topik itu sangat penting teman-teman. Biar ada identitas channel kita. Biar orang tuh paham tentang identitas channel kita. Kita tuh bahas apa. Dan ini akan berakibat penonton itu bisa bolak-balik ke channel kita. Karena mereka merasa ada suatu manfaat di channel kita gitu ya. Karena kita fokus membahas sebuah tema gitu. Ya, dan ini ada hubungannya dengan analitik yang saya sebutkan tadi. Ya, di dalam analitik tadi disebutkan oleh YouTube lebih banyak penonton reguler ataupun subscriber memilih video ini dan menonton lebih lama daripada biasanya. Sehingga meningkatkan jangkauannya di rekomendasi YouTube. Jadi di sini sudah sangat jelas ya, sudah terbuka bahwa untuk video direkomendasikan itu kita harus bisa bikin penonton lebih lama menonton konten kita. Kepuasan penonton itu juga penting teman-teman untuk bisa video kita direkomendasikan oleh YouTube. Jadi kesimpulan dari video ini, yang pertama kita harus bisa bikin penonton itu mengklik video kita. Setelah mengklik video kita harus bisa bikin penonton itu bertahan dan mau menonton dalam durasi yang cukup lama. Sehingga yang ketiga, penonton bakal puas akan memberikan subscribe, like, dan komentar dengan sendirinya. Barulah video kita akan mulai direkomendasikan oleh YouTube ke lebih banyak penonton. Dan teman-teman kalau pengen ilmu lainnya seputar YouTube bisa tekan salah satu video saya yang muncul ini ya. Dan terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.